Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Manchester United mengumumkan rugi bersih untuk musim 2021-2022. Laporan keuangan juga mengungkapkan utang setan merah bertambah. Manchester United mengumumkan rugi bersih untuk musim 2021-2022 sebesar 115,5 juta pound sterling. Angka kerugian itu meningkat 23,3 juta pound sterling dari tahun sebelumnya. Pemasukan MU sebenarnya meningkat 18% menjadi 583,2 juta pound sterling. Namun beban keuangan juga bertambah. Dalam laporan keuangannya, MU juga mencatatkan peningkatan utang dari 419,5 juta pound sterling menjadi 514,9 juta pound sterling yang berarti meningkat 22%. Pos gaji menjadi salah satu beban terbesar MU. Pengeluaran gaji meningkat 61,6 juta pound sterling atau 19,1% menjadi 384,2 juta pound sterling. Sementara pengeluaran lainnya adalah kompensasi pemecatan Ole Gunnar Solskjaer dan Ralf Rangnick yang batal mengambil peran konsultan. Total ongkosnya adalah 24, juta pound sterling termasuk untuk membayar staf-staf Ole Gunnar Solskjaer dan Rangnick. Rafael Varane menjalani musim debut di Manchester United yang kurang mengilap, namun performa Rafael Varane membaik di musim keduanya. Bek tengah Prancis itu digait MU dari Real Madrid dengan kesepakatan yang mencapai 41 juta pound sterling pada musim panas 2021. Sayang sekali Varane berulang kali diganggu cedera sehingga membatasi penampilannya. Rafael Varane membuat total 29 penampilan di seluruh kompetisi dan setidaknya absen 17 pertandingan. Setan Merah pun jeblok usai finish ke-6 di Premier League dengan rekor poin terendah dalam sejarah klub. Meski demikian, Rafael Varane bersinar lagi di bawah arahan manajer baru Erik ten Hag. Varane dimainkan di 6 dari 8 pertandingan MU di awal musim ini dan membantu timnya meraih 5 kemenangan. Pemenang Piala Dunia 2018 bersama timnas Prancis itu pramusim yang cukup berkontribusi atas perbaikan penampilan Varane di MU. Rafael Varane kini lebih menikmati karirnya. Performa apik yang ditunjukkan oleh Jude Bellingham di Borussia Dortmund membuat dirinya menjadi incaran klub-klub Eropa. Sejak didatangkan Dortmund dari Birmingham City pada musim 2020-2021, Bellingham menjadi sosok penting di lini tengah di Borussia. Bahkan menurut data transfer market, pemain berkebangsaan Inggris tersebut mencatatkan 100 penampilan di berbagai kompetisi bersama Dortmund. Bellingham tercatat telah menyumbang 13 gol dan 18 assist untuk Borussia Dortmund. Bahkan pemain berusia 19 tahun tersebut sukses membawa Borussia Dortmund meraih gelar DFB Pokal pada musim 2020-2021. Catatan gemilang tersebutlah yang membuat namanya menjadi incaran para klub top Eropa. Namun dari sekian banyak yang tertarik, Manchester United dan Liverpool yang paling serius. Borussia Dortmund disebut baru siap untuk melepas Bellingham pada bursa transfer musim panas 2023. Meski dikaitkan erat dengan Liverpool, Bellingham nyatanya diprediksi lebih berkesempatan untuk bergabung dengan Manchester United. Dilansir dari laman express.co.uk, Manchester United memiliki keuntungan tersendiri dalam perburuan Bellingham. Pasalnya, Manchester United memiliki hubungan baik dengan keluarga Bellingham. Setan Merah dikabarkan dekat dengan keluarga Bellingham setelah mereka sempat membawa keluarga Bellingham berkeliling di fasilitas latihan The Red Devils di Carrington. Akan tetapi, Bellingham kemudian lebih memilih untuk bergabung dengan Borussia Dortmund daripada MU. Manchester United disebut masih memiliki hubungan baik dengan keluarga Jude Bellingham, khususnya dengan ayah Bellingham bernama Mark. Oleh karena itu, MU diprediksi mampu mengungguli Liverpool untuk mendapatkan tanda tangan Bellingham.
Louis van Gaal mengaku dirinya memang sempat ingin memboyong Sadio Mane ke Manchester United pada tahun 2016 silam. Performa Sadio Mane itu membuat Louis van Gaal kesemsem. Pelatih asal Belanda itu kemudian mencoba memboyong Mane ke Manchester United. Setan Merah saat itu hampir bisa memboyong Mane ke Old Trafford. Mereka sudah mencapai kesepakatan dengan Southampton. MU juga sudah mencapai kesepakatan personal dengan Mane. Ia tinggal membubuhkan tanda tangan di kertas kontraknya dan akan resmi jadi pemain MU. Namun kemudian di saat-saat terakhir Mane berubah pikiran. Ia malah menerima pinangan dari Liverpool. Kini Louis van Gaal angkat bicara soal kegagalan Manchester United memboyong Sadio Mane kala itu. Ia mengatakan dirinya memang sangat mengidamkan servis Mane. Pasalnya Mane adalah pemain yang tidak egois. Selain itu pemain serba bisa tersebut juga sangat sulit dihentikan saat menyerang. Rumor Manchester United incar Antoine Griezmann belum surut. Setan Merah dikabarkan masih mau merekrutnya di Januari nanti. Dilansir dari Mirror, MU diketahui belum puas belanja pemain. Apalagi baru-baru ini manajer Erik ten Hag mengisyaratkan kalau dirinya masih butuh beberapa pemain baru. Salah satu pos di MU yang mau ditambah tenaganya adalah di sektor penyerang. Muncul kabar MU masih memantau Antoine Griezmann. Griezmann kini masih berstatus sebagai pemain pinjaman Atletico Madrid dari Barcelona. Atletico Madrid diharuskan membelinya secara permanen karena satu klausul khusus. Klausul itu menyebut Atletico mesti membayarkan 40 juta euro atau setara 590 miliar rupiah jika Griezmann terlibat dalam separuh laga-laga Los Colchoneros dan main paling tidak 45 menit, tidak termasuk injury time dan extra time. Kini Antoine Griezmann tidak pernah bermain selama 45 menit, hanya 30 menit per laga dari 6 penampilannya sejauh ini. MU kabarnya siap menyelesaikan masalah tersebut. Apakah MU siap membelinya secara permanen nanti dari Barcelona? Mantan pemain MU Paul Parker melabeli Bruno Fernandes egois, menyusul komentar Fernandes dalam sebuah wawancara baru-baru ini. Belum lama ini Bruno Fernandes melakukan wawancara dengan The Athletic yang membahas tentang beberapa hal, di antaranya perbedaan Ten Hag dengan manajer-manajer MU sebelumnya, anggapan miring tentang bermain dengan Cristiano Ronaldo. Adapun komentar Fernandes yang membalas kritik terkait performanya sembari menyebut pemain Arsenal Nicolas Pepe. Paul Parker pernah membela Manchester United selama 5 tahun di era 90-an. Parker mengatakan Fernandes cuma mementingkan diri sendiri. Bruno itu memang orangnya seperti itu. Kalau kapalnya karam, dia akan menjadi orang pertama yang melompat keluar, sembur Parker. Ketika dia diminta berbicara dengan vers lagi, harus ada seseorang yang duduk di samping dia dan mendidik dia sedikit dalam apa yang seharusnya dia katakan dan apa yang tidak seharusnya dia katakan. Itu kan bisa saja sebuah lelucon atau sesuatu yang lain. Tapi menurut saya itu mengkhawatirkan untuk mengatakan sesuatu seperti itu. Saya kira dia itu orang yang sangat egois ketika dia mengatakan hal-hal seperti ini. Parker menambahkan. Bek timnas Inggris dan Manchester United, Harry Maguire menjadi sorotan karena performa buruknya sejak musim lalu. Meski begitu, kritik kepada Maguire dirasa sudah berlebihan oleh legenda hidup Juventus Giorgio Chiellini. Chiellini kasihan dengan Maguire. Dia menilai Maguire terlalu terbebani dengan harapan tinggi kepadanya sehingga tidak bisa tampil maksimal. Padahal menurutnya Maguire pemain yang bagus. Chiellini menyatakan Manchester United dan penggemarnya menuntut terlalu besar kepada Maguire. Tuntutan besar itu muncul karena Maguire dibeli dengan mahar 80 juta pound sterling. Meski begitu, Chiellini tidak sependapat dengan itu. Wakil Presiden Flamengo Marco Braz menyebut klub belum menerima proposal untuk Joao Gomez. Gomez dikaitkan dengan Manchester United dan Liverpool. Gelandang berusia 21 tahun itu menjadi pemain kunci Flamengo musim lalu dan telah mencatatkan 2 gol dan 2 assist dari 52 penampilan.
Bras menegaskan tidak ada lamaran yang masuk, baik dari Liverpool maupun dari Manchester United. Gomez telah menandatangani kontrak baru hingga 2027. Bras mengharapkan ada tawaran datang untuk pemain Brazil itu pada masa depan. Di media sosial, Gomez mengungkapkan keinginannya untuk suatu hari bermain untuk Liverpool dan bermimpi beraksi di Liga Champions. Manchester United juga dikatakan telah mempertimbangkan kemudian pertukaran Gomez yang melibatkan Andreas Pereira yang menghabiskan musim lalu sebagai pemain pinjaman di Flamengo. Klub Liga Inggris Manchester United mulai batasi uang belanja pemain. Manchester United tidak mau boros seperti Liga musim lalu. Namun Manchester United tetap memperhatikan kebutuhan sang pelatih Erik ten Hag. Hal itu dikatakan Direktur Sepak Bola Manchester United John Murtough. Dikutip dari The Guardian, dia mengatakan klub tidak akan mengulangi tingkat pengeluaran musim panas ini setelah tagihan belanja pemain mencapai tingkat rekor tertinggi. Pengeluarannya hingga kini sebesar 200 juta pound sterling. Sementara di tahun lalu MU sudah boros dengan belanja pemain hingga 384,2 juta pound sterling. Mantan pemain Manchester United Paul Scholes melontarkan pujian setinggi langit kepada gelandang andalan setan merah mulai musim 2022-2023 ini, yaitu Christian Eriksen. Salah satu yang memuji performa Eriksen di Manchester United sejauh ini adalah Paul Scholes. Kebetulan banyak pihak yang menyamakan permainan keduanya. Lebih lanjut, Paul Scholes juga menganalisis permainan Eriksen. Salah satunya ketika ia memberikan assist brilian di laga versus Arsenal. Anda harus bermain setengah putaran, Eriksen melakukan sepanjang waktu, tutur Scholes. Mereka melakukannya saat melawan Arsenal untuk gol Marcus Rashford. Eriksen berada di setengah lapangan dan begitu juga Bruno Fernandes.